Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Saat ini kita sudah sampai pada kata mutiara yang ke-102. Mudah-mudahan kajian hari ini akan diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Mata auhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsibi. Mata auhashaka, ketika atau kapan Allah akan menjadikan kesepian padamu min khalqihi, dari makhluknya Allah. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya Allah itu yuridu, menginginkan ya Allah, ayyaftaha, akan membuka laka, kepadamu, babal unsi, akan pintu kedamaian, ketenangan, bihi, dengan Allah. Artinya bahwa ketika Allah membuat ada rasa ya pada jiwamu, pada hatimu, ingin mengasingkan dirimu, ingin merasa sepi, jauh dari makhluk, kamu tidak punya keinginan sama sekali untuk bergaul sementara, karena kamu anggap bahwa makhluk ini justru membuat sampai sulit untuk menjadi orang yang usul kepada Allah, karena kamu masih belum mampu bergaul dengan mereka, karena saking kuatnya pengaruh mereka pada hatimu. Dan kemudian tiba-tiba engkau dibuat oleh Allah ingin mengasingkan dirimu dari makhluk. Ketahuilah bahwa hal seperti itu berarti Allah akan membuka akan pintu kedamaian, pintu ketenangan yang ada di dalam hatimu. Qultu, saya katakan, katanya Ibnu Ajibah, hadhihi, adapun ini dibuat asing, dibuat sepi hati oleh Allah. Itu adalah sunnatullahi, merupakan cara Allah fi khalqihi, terhadap makhluknya Allah. Ketika apa itu? Kita idza aroda, apabila menginginkan siapa Allah, menginginkan ayu an-nisa, yaitu membuat bahagia, tenang, gayemi ya Allah abdahu, kepada hambanya Allah, bidzikrihi, dengan menjadikan ketenangan seorang hamba itu dengan hanya zikir kepada Allah. Jadi ketika ada seseorang kok hatinya merasa resah ketika kumpul dengan banyak orang, dan justru ketika sedang sendiri, ya, dalam kesendirian itu justru orang itu bisa merasa tenang dan bisa berzikir, selalu ingat kepada Allah. Ketahuilah bahwa orang itu sebagai tanda bahwa orang itu akan dibuka pintu kedamaian hatinya. Wayat hafahu, dan Allah akan memberikan kepada hamba bima'rifatihi, untuk bisa kenal kepada Allah, karena itu adalah caranya Allah agar bisa seorang hamba itu nanti bisa mengasingkan dirinya, kemudian hanya bersama Allah, untuk selalu ingat kepada Allah.
Maka oleh Allah, ya ketika Allah menginginkan agar seorang hamba itu bisa tenang, ya dengan selalu zikir kepada Allah, dan seorang hamba itu bila mana Allah menghendaki untuk bisa bermakrifah kepada Allah, maka auhasyahu ini, maka Allah kemudian menjadikan kesepian pada hamba, ya pada jiwanya hamba itu pengen sepi, pengen jauh min kholqi, dari makhluknya Allah, wa syughlihi, dan kesibukannya hamba hanya bikhidmatihi, hanya pengen untuk berkhidmat kepada Allah. Maka kemudian oleh Allah pertama, ketika Allah menginginkan, menghendaki seseorang itu dibuat tenang untuk zikir, ketika seseorang itu hendak diberikan makrifah kepada Allah, maka Allah buatkan jiwanya pengen sendiri dari bergaul dengan makhluk, sehingga sibuk jiwa hatinya orang itu untuk hanya melayani Allah. Dan wa alhamahu, dan kemudian Allah terus memberikan ilham kepada hamba zikrahu, untuk selalu ingat kepada Allah. Jadi ketika Allah jadikan seorang itu merasa dirinya sepi, pengen sepi itu, di saat seperti itu Allah kemudian mengirimkan terus ilham-ilham, ya Allah terus mengirimkan ilham-ilhamnya, bagaimana seseorang yang sudah dijadikan jiwanya sepi, pengen sepi itu kemudian akan terus ingat kepada Allah. Hatta idza imtala, maka sehingga apabila sudah penuh qalbu, hatinya si hamba, bil anwari, dengan cahaya-cahaya spiritual yang bersumber dari Allah, wa tamakkana, dan menjadi kuat, sudah kuat, min halawati syuhudi, berupa bisa merasakan manisnya menyaksikan, manisnya hadir, wal istibsori, dan bisa merasakan apa, bisa memperhatikan, melihat kepada sifat-sifat kebesaran Allah. Maka ketika sudah kuat cahaya spiritualnya orang itu, maka roddahu, maka Allah akan mengembalikan kepada hamba, ilaihim, kepada masyarakat, rahmatan, hale menjadi rahmat, lahum, bagi masyarakat. Ya, ini perlunya orang itu untuk belajar riyadhah dulu, melatih jiwanya, ya untuk melatih jiwa spiritualnya itu perlu. Baru ketika sudah kuat, ya baru mereka bisa keluar untuk memberikan pengetahuan atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Jadi ketika nilai spiritualnya seseorang itu sudah kuat, sudah bisa merasakan manisnya untuk menyaksikan dan bisa melihat secara langsung akan sifatnya Allah, maka orang itu Allah akan mengembalikan mereka sebagai apa? Sebagai rahmat, ya sebagai rahmat, bermanfaat kepada masyarakat. Li'annahu, karena sesungguhnya hamba, hina idin, pada waktu itu, likuwatihi, karena sudah kuatnya ya spiritualnya hamba, yahudu, bisa menerima siapa hamba, minhum, dari mereka, wala yahuduna, dan tidak bisa ya memberikan pengaruh, orang-orang masyarakat itu tidak bisa memberikan pengaruh negatif masyarakat itu minhu, kepada hamba. Jadi bolehnya keluar untuk menjadi rahmat masyarakat itu karena sudah merasa seorang hamba itu layak untuk dikeluarkan, untuk berdakwah, untuk menyampaikan sesuatu, karena sudah kuat si hamba itu, sudah tidak gampang lagi disogok, sudah tidak punya kepentingan dunialah di dalam bertablik. Sehingga ketika mereka pun akan
melakukan tipu daya terhadap hamba masyarakat itu sudah tidak pengaruh lagi karena nilai spiritualnya sudah kuat. Jadi ini penting bagi para guru-guru ini, para masyayikh, para mubaligh ini harus punya kekuatan spiritual sebelum menyampaikan sesuatunya kepada masyarakat. Ya, dan inilah cara Allah ya untuk menyelamatkan jiwa mereka agar tidak gampang tersandra oleh kepentingan-kepentingan nafsu dan kepentingan-kepentingan dunia. Kalau sudah kuat jiwanya hamba itu, cahaya spiritualnya kuat, maka tidak mudah goyah ya dengan rayuan-rayuan dunia ini yang menipu. Wa mithaluhu, contoh ya, contoh fil hissi yang bisa dirasakan. Wa mithaluhu, dan adapun contohnya hamba itu bak seperti fil hissi yang bisa dirasakan, kakotilatin, seperti lilin, sya'alatha, yang menyala, kakotilati syu'latiha, seperti menyalanya, seperti api yang menyala. Bagaimana api yang menyala itu? Famadamat dhaifah, selama api itu, famadamat, maka selama masih ya masih lemah apa api, maka la budda, maka tidak boleh, tidak, artinya wajib, antah fadaha, engkau untuk memeliharanya, untuk menjaganya ya, untuk menjaga akan api. Minar rihi, dari angin. Tidak ubahnya bahwa ya, tidak ubahnya bahwa seorang hamba itu selama masih belum cahaya-cahaya spiritualnya kuat, maka usahakan bahwa engkau harus berusaha untuk memelihara dan mencari kekuatan apa? Mencari kekuatan spiritualmu. Bak sepertinya api. Api itu di awal itu kan, di awal-awal atau pada saat awal hidupnya api itu kan masih kecil. Maka biar api itu tidak gampang goyah, maka antafadha, kamu harus memeliharanya, menjaganya akan api. Minarihi, dari angin. Watak sudah, dan kamu juga memperhatikan biar dengan kotilah al-mawadi al-khofiyah, yaitu di tempat-tempat yang tersembunyi. Jadi artinya kalau pengen api di awal mula api ya, biar tidak padam api itu, maka peliharalah api itu terutama dari angin. Ketika kita mau menyulut api itu kan biasanya sulit untuk bisa hidup api itu gara-gara angin. Api masalahnya masih kecil. Selama api spiritualmu masih kecil, ya kamu harus melakukan riyadhah dulu. Kamu harus melatih dari hal-hal yang menggerus, yang bisa menipiskan terhadap nilai-nilai spiritualmu. Dengan cara apa itu? Yaitu dengan cara kamu bisa menyepihkan diri, mengasingkan diri dari bergaul dengan banyak orang. Baru kalau sudah kuat cahaya spiritualmu, monggo, maka oleh Allah kamu punya kewajiban untuk kembali kepada masyarakat. Watak sudah, dan kamu bertujuan biha, dengan lelen tadi, dengan apa, kotilah. Jadi bertujuan, kemudian kamu punya keinginan dalam rangka menjaga itu adalah watak sudah biha, dan kemudian kamu bertujuan, atau saya artikan kamu selalu memperhatikan dia dengan lelen kotilah tadi, al-mawadi al-khofiyata, yaitu tempatkan di tempat-tempat yang tersembunyi, maksudnya yang terlindungi gitu.
Lah baru faida istadda, lalu kalau sudah kuat apa nuruha, cahayanya lilin, wa ash'alatha, dan menyala, bisa menyalakan akan apinya lilin itu fil hatobi, yang ada di kayu bakar. Apabila cahaya itu sudah kuat, terang benderang, dan kemudian api itu bisa dinyalakan sudah di kayu, wa asy'alatha, dan menyala atau dinyalakan apa ya, api atau lilin tadi dinyalakan fil hatobi, di kayu bakar, su'adat, maka menjulang biha akan api tadi ila duhuril jibali, sampai ke puncak gunung. Nah ini kalau sudah kuat namanya api itu dan sudah menyala lagi di kayu bakar, maka tentu ketika itu disulut dengan kekuatan api yang luar biasa itu pasti nanti akan menjulang bisa sampai ke puncak gunung. Wa biqadrima yusibuha arrihu ya'dumu isti'aluha, maka dengan kekuatan sesuatu yusibuha yang mengenai akan api, apa arrihu, yang namanya angin, ya'dumu, maka akan menjadi besar apa isti'aluha, nyalanya tadi, nyalanya api. Artinya bahwa semakin banyak angin yang mengenainya, jadi fabiqadrima yusibuha arrihu itu, semakin besar angin itu menimpa api, maka semakin besar ya'dumu, maka semakin besar apa isti'aluha, nyalanya api tadi. Kadzalika, seperti itulah ya, seperti api itulah al-fakiru, maka adapun orang yang fakir spiritual seperti itu ya, selama Anda masih fakir secara spiritual, maka perlu kamu untuk riyadhah. Kadzalika, seperti itulah, seperti api itu al-fakiru, adapun orang fakir madama fil bidayati la yaliku bihi illal wahsyah, madama, selama seorang fakir itu fil bidayati, di tahap awal ya, dalam belajar spiritual ini loh, itu layaliku, masih belum layak bi akan fakir ilal wahsya, kecuali harus menyendiri, harus sepi dulu, tidak bergaul, ilal wahsyata, kecuali harus wahsya, harus menyendiri, minal kholqi, dari makhluk, wal firori, dan lari minhum, dari mereka. Karena kalau tidak, mereka itu akan gampang disandra oleh kekuatan dunia dan nafsu. Maka itu faida tamakkana, maka apabila sudah kuat bisyuhudi, di dalam penyaksiannya kepada kebesaran Allah, walayaliku, maka tidak layak lagi bagi si fakir khinaidin, ketika itu ilal kholatatu, kecuali apa, kecuali yaitu bergaul ma'ahum, bersama mereka. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka, masyarakat itu la yadhurrunahu, sudah tidak membahayakan buat mereka, karena sudah kuat nilai spiritualnya. Jadi ketika sudah kuat nilai-nilai spiritualmu, maka kamu sudah tidak layak lagi, sudah kamu itu menyendiri di hutan, tidak bergaul. Maka wajib bagimu kemudian kamu bergaul kepada mereka, karena mereka sudah tidak membahayakan terhadap nilai-nilai spiritualmu. Wa mata ausyaka, wa mata, maka ketika auhasyaka, menjadikan sepi Allah kepadamu, ayyuhal fakiru, wahai orang fakir, wahai si fakir, min kholqihi, dari hambanya Allah, wa azalaka, dan
memisahkan, menguzlahkan, memisahkan Allah kepadamu anhum dari masyarakat fi qalbika di hatimu. Artinya ketika Allah memberikan, akan membukakan pintu, ya, dari pintu kedamaian, biar spiritualmu itu kuat, maka oleh Allah kamu dijadikan asing, menyendiri dari makhluk. Dan itu termasuk Allah lah yang memisahkan, ya, yang memisahkanmu dari mereka itu. Wa azalaka anhum fi qalbika, yang ada di hatimu. Jadi tidak bisa disetting, tidak bisa disetting, tidak bisa tasannu. Wa'alam, ketahuilah olehmu annahu, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala halim maha luhur Allah, aroda ayu annisaka bihi wa yuniyaka bima'rifatihi. Ketahuilah kalau sudah seperti itu, nah, dibuat kamu itu sepi, jauh dari orang, jauh hatimu, ya, pengen menyendiri hatimu karena tidak merasa tenang kalau bergaul dengan banyak orang. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala aroda ayu annisaka bihi, aroda menginginkan Allah ayu annisaka menjadikan tenang siapa Allah kepadamu bi dengan Allah, wa yughniyaka, dan berarti juga Allah akan memenuhi, akan mengayahkan, menjadikan kamu kaya bima'rifati, untuk bisa kenal kepada Allah. Contohnya apa itu? Faqad kana, sungguh telah ada. Telah ada itu siapa? Yaitu alaihi salam, alaihi, mudah-mudahan tetap pada Nabi, assalamu adabun, keselamatan. Faqad kana, sungguh ada siapa Nabi alaihi salam, khina koruba, ketika dekat, apa awanun nubuwati, masa kenabiannya, warisalah, dan keterutusannya Nabi. Coba, di mana Allah Subhanahu wa taala habbaba, menjadikan cinta, senang Nabi. Habbaba, telah menjadikan senang siapa Allah ilai, kepada Nabi, al-khalwata, untuk menyendiri. Bagaimana, dan ada siapa Nabi itu yahlu, menyendiri, bihori haro, bihori hiro, yaitu di gua Hiro. Jadi di saat-saat, ya, pada saat waktu kenabiannya itu datang, Nabi itu biasa melakukan khalwat. Wa hikmatu dzalika, adapun hikmahnya daripada khalwatnya Nabi itu adalah dalam rangka tasfiyatul bawatini, yaitu membersihkan batin-batinnya Nabi, minasyawahiri, dari apa? Dari gangguan-gangguan, wasyawahibi, dan dari masalah-masalah. Litatahayya, untuk mempersiapkan, ya Allah, liqabulima, untuk menerima sesuatu, tahtamiluhu, tatahammalahu, yang akan menanggung, ya, tatahammala, ya, tatahamma, sesuatu, tatahammalahu, yang menanggung, tahammala, ya tahammalu, liyatahayya'a, untuk mempersiapkan, ya Allah, liqabuli ma tatahammiluhu, ya, untuk menerima, untuk mempersiapkan, untuk menerimanya sesuatu yang akan dipikul oleh Nabi, minal asrori, berupa rahasia-rahasia, wal mawahib, dan peparing-peparing. Artinya Nabi itu nanti akan diberikan wahyu oleh Allah, Quran. Wa idza tatoharu, apabila sudah suci, ya, minal akdari, dari kotoran-kotoran hati, mali'a, maka akan menjadi penuh, bil anwari, dengan cahaya-cahaya spiritual, fa asyraqat,
fihi sumusul ifran wa asraqat, maka mencorong, terbitlah fihi di dalam hatinya apa sumusul irfani, matahari daripada kema'rifahannya. Wa tamakkana, dan menjadi kuat kalau sudah seperti itu, min hadrati syuhudi, untuk bisa hadir menyaksikan, wal ayani, secara langsung. Fahadi, maka adapun ini itu sunnatullah, merupakan cara Allah fi auliyaihi, terhadap para kekasihnya Allah, wasfiyaihi, dan para orang-orang ya sucinya Allah, di mana ya firuna, mereka lari awalan di tahap pertama minan nasi, dari manusia, hatta yaksula, sehingga terjadi lahum, bagi mereka, minhum, dari mereka, al iyasu, adapun apa, keputusasaan. Jadi begitulah caranya Allah sebagai sunnatullah terhadap para kekasih-kekasihnya Allah. Di awal, tahap awal dulu itu mereka tidak suka bergaul dengan masyarakat, sampai yahsul lahum, sampai terjadilah lahum pada mereka, minhum, dari mereka, al iyasu, adapun keputusasaan, sampai dia putus asa, sampai dia putus asa, terjadi keputusasaan. Baru summa yarudum, kemudian Allah yarudum, mengembalikan hum, kepada mereka, siapa, al haqqu, yaitu Allah, ilaihim, kepada masyarakat. Rohma ala anfahim, ya, rohma ala anfahim itu artinya walaupun mereka enggan, dunia sudah tidak mau lagi, lima qomid dalalati, sebagai atau bertempat untuk menjadi dalalah, menjadi orang yang memberikan petunjuk, wal irsyati, dan maksudnya petunjuk. Jadi kalau dilihat dari situ, ya, di awal mereka itu lari dari masyarakat, artinya ketika itu oleh Allah dibuat lari mereka, itu caranya Allah, sehingga apa yang terjadi pada mereka itu, terjadilah satu putus asa, artinya tidak mau kembali lagi. Tapi karena Allah menghendaki semua, maka orang itu yang melakukan riyadhah itu dikembalikan oleh Allah, sekalipun rohman ala anfahim, sekalipun mereka sungguhnya enggan untuk menduduki maqamid dalalah wal irsyad. Wa yantafi'u, maka mengambil manfaat, bihim, dengan mereka, siapa, al ibadu, hamba Allah, para hamba Allah, sehingga watahya, dan menjadi hiduplah, biwujudihim, dengan kehadiran mereka, apa al baladu, apa al biladu, negeri. Wa fi mithlihim qala asyair, di dalam yang sepadan dengan mereka itu ada sebuah ungkapan yang sepadan dengan mereka, yaitu ucapan sebuah qala asyair, penyair berkata, tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum fi baqail ardi amtarun wa tashtahil ainu fikum mandoron hasanan ka'annakum fi uyunin nasi azharu wa nurukum yahtadis sari biru'yatihi ka'annakum fi dhalamil laili akmarun la auhasyallahu rub'an min ziyaratikum ya man lahum fil hasya wal qalbu tilkaru. Coba perhatikan, tahya bikum, menjadi hidup, bikum, karena engkau, apa kullu ardin, seluruh bumi, tanah, tanziluna, di mana kamu semua tinggal, biha, di tanah itu, ka'annakum, seakan-akan kamu, fi baqail ardi, di belahan bumi
bumi ini amtarun, bak seperti hujan-hujan. Wa tastahi, dan rindu apa al ainu, mata itu, fikum, kepada kalian. Mata-mata mereka, makrifat orang itu rindu kepadamu. Kamu itu seperti mandorun hasanan, seperti pemandangan yang indah. Ka'annakum, seakan-akan engkau fi uyunin nasi, di matanya banyak orang itu, azharun, ibaratnya seperti bunga. Wa nurukum, sementara cahayamu, yahdadi, selalu mengantarkan, menunjukkan asari kepada orang yang berjalan, biru yatihi, dengan terangnya. Ka'annakum, seakan-akan engkau fi dhulamil laili, ada di dalam kegelapan malam, akmarun, seperti, yaitu rembulan, bulan purnama. La auhasyallah, semoga Allah tidak menjadikan asing, tidak menjadikan kesepian. Rubaan akan menjadi sebuah kenangan, min ziyaratikum, karena telah hadir kepada kalian. Ya man lahum, wahai orang, lahum yang bagi mereka, bil hasya, ada di dalam ketersepian, wal qalbu, sementara hati, tidkarun, selalu mengingat. Nafa'anallah, mudah-mudahan Allah nafa'ana, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita, siapa Allah bihi, melalui mereka. Wa haqqaqona, mudah-mudahan Allah memberikan apa, kebenaran kepada mereka, kepada kita. Tahqiq bi ma'rifatihim, seperti ma'rifahnya mereka. Summa idza fataha, kemudian apabila telah membuka siapa Allah, laka kepadamu, babal unsi, akan pintu ketenangan. Wa tasyawwaqta, dan menjadi rindu siapa engkau, ila hadratil qudsi, untuk hadir di kemaharibaan yang maha suci. Summa atlaqo, kemudian Allah melepaskan lisanaka, lisanmu, ditolabia, untuk bisa meminta kepada hadratil quds. Fa'lam, ketahuilah olehmu, annahu, sesungguhnya Allah, yuridu, menginginkan, ya Allah, ayyaftaha, akan membuka, ya Allah, laka, kepadamu, babaha, akan pintu-pintu hadroh, kama, sebagaimana asyara, telah menunjukkan siapa musannif, ila dzalika, kepada itu, ma biqaulihi, menurut dawuhnya musannif. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada kata mutiara ini. Mudah-mudahan jadikan ilmu yang manfaat. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.